Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina, NIM 105200149, Prodi Ilmu Pemerintahan, kelas 3E, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, mata kuliah pengantar ilmu hukum, dosen pengampu Bapak Z Haryanto SHMH. Jawaban nomor 1, tujuan dan motivasi saya memilih Prodi Ilmu Pemerintahan di UIN karena saya memiliki basic di bidang pemerintahan. Seperti saya bisa public speaking yang baik di depan halayak ramai. Terus saya termotivasi dari pemerintahan di desa saya yang sudah tidak baik lagi. Saya melihat prodi ilmu pemerintahan di UIN STS Jambi mempunyai cetusan alumni yang bagus, yang baik dan bergerak di dalam hal tersebut. Jawaban nomor 2, secara umum definisi hukum banyak jika melihat dari perspektif para pakar hukum. Definisi hukum menurut saya adalah sebuah tatanan aturan yang dapat mengatur tentang kontrol keadaan sosial berupa tindakan norma serta pertanggungjawaban terhadap sebuah larangan yang dibuat. Kegunaan hukum itu bertujuan untuk mengakomodir atau mengontrol keadaan sosial di tengah masyarakat agar tidak terjadinya segala bentuk pelanggaran norma yang dibuat oleh lingkungan masyarakat. Agar masyarakat dapat bersikap sesuai dengan hukum yang telah diberlakukan. Dan adapun dampak dari masyarakat yang melanggar norma hukum yang dapat mempengaruhi keadaan sosial seperti ketertiban dan meresahkan keadaan sekitar harus menerima sebuah sanksi hukum yang telah diterapkan. Hukum juga bisa menyelesaikan kesalahpahaman dalam bentuk sengketa dan lain sebagainya. 1. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, contoh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 2. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, contoh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden. Hukum tidak tertulis, hukum adat, contoh makan harus pakai tangan, berpakaian harus sopan, dan lain-lain. Nomor 3, ilmu bantu dalam mempelajari ilmu hukum. Yang pertama yaitu ada sosiologi hukum, yang dimana mempelajari tentang timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dan hukum dengan gejala-gejala lainnya. Adapun contohnya yakni tentang kasus korupsi bansos, yang dimana pelakunya terancam dalam tindak pidana karena sudah merugikan orang banyak. Selanjutnya ada psikologi hukum, yang dimana mempelajari tentang bagaimana perkembangan jiwa manusia. Contohnya seperti pada tindak pidana psikologi, hukum mengetahui tingkah laku pelaku maupun korban yang dapat bermanfaat untuk mempertegas hukuman apa yang akan dijatuhkan sesuai dengan undang-undang tentunya. Ada antropologi hukum, yang dimana mempelajari tentang hukum sebagai sebagian dari kebudayaan. Contohnya seperti pengetahuan tentang kesenian, moral, adat istiadat, dan lain-lain yang ada di masyarakat, yang dimana mereka mendapatkan itu masyarakatnya sendiri. Berikut ada sejarah hukum, yang dimana mempelajari tentang asal-usul hukum itu sendiri. Dalam suatu masyarakat tentu dapat dipertimbangkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh waktu. Contohnya, hukum dapat memberikan pandangan yang luas dalam kalangan hukum. Sejarah hukum dapat melengkapi kalangan mengenai hal-hal tersebut. Selanjutnya ada perbandingan hukum,
yang dimana mempelajari tentang perbedaan hukum antara negara satu dengan yang lainnya. Contoh seperti membandingkan hukum negara Amerika dan Indonesia. Misal di negara Amerika hukuman orang korupsi 7 tahun penjara, namun di Indonesia hanya 5 tahun penjara. Terima kasih, itulah jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi